Insya Allah pada hari ini kita akan memulai tafakuran mengenai berserah diri. Apakah yang dimaksud dengan berserah diri? Bagaimana indikatornya bahwa seseorang itu disebut sudah berserah diri? Dan keyakinan-keyakinan apa saja yang merupakan modal dasar untuk dapat berserah diri? Itu semua merupakan topik bahasan kita. Semoga kita semua memiliki persepsi yang sama mengenai berserah diri ini. Untuk dapat berserah diri, diperlukan banyak sekali keyakinan-keyakinan ilahiyah yang harus sudah dimiliki. Dengan demikian, anggaplah tafakuran kita kali ini sebagai pengenalan dari apa itu berserah diri. Apa kehebatan dari berserah diri serta bagaimana berserah diri ini mengantarkan kita ke tujuan DBAS. Berserah diri dikatakan juga sebagai ilmunya para nabi. Hal ini tentunya bukannya berarti yang bukan nabi tidak bisa berserah diri, tetapi hal ini menunjukkan betapa tingginya ilmu berserah diri itu. Untuk kesamaan persepsi mengenai berserah diri, mari kita bahas definisi berserah diri, indikator keberhasilan dari berserah diri, serta modal dasar apa saja yang diperlukan untuk berserah diri. Berserah diri didefinisikan sebagai menggantungkan jiwa pada aras Tuhan sementara kakinya menapak di bumi. Artinya, yang kita serahkan kepada Allah itu jiwa kita, bukan jiwa dan raga. Jiwa kita gantungkan pada aras Tuhan, sementara kaki menapak di bumi, melambangkan bahwa kita harus tetap berikhtiar. Berserah diri dikatakan juga sebagai meninggalkan kehendak ego, menghanyutkan diri pada kehendak Tuhan. Inilah definisi dari berserah diri. Mudah-mudahan berangkat dari definisi ini kita akan bisa bertafakur bersama-sama. Kemudian setelah definisi berserah diri, kita juga tentunya harus mempunyai indikator yang sama dari keberhasilan berserah diri. Indikator keberhasilan berserah diri ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 112 yang bermakna, barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Yang perlu kita garis bawahi dari firman Allah ini, yaitu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Dengan demikian, jelaslah bahwa indikator dari berserah diri itu adalah tidak adanya rasa kekhawatiran dan tidak adanya pula rasa bersedih hati. Bila seseorang masih dihinggapi dengan rasa kekhawatiran, rasa kesedihan, berarti orang ini belum berhasil dalam berserah diri. Kemudian selanjutnya, modal dasar apa yang diperlukan untuk berserah diri ini? Yang pertama, yaitu mampu berprasangka baik kepada Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 219, Allah berfirman yang bermakna, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Kemudian di dalam surat 8 ayat 51, sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Bila kita perhatikan kedua ayat ini, maka mestinya
Tidak ada alasan bagi kita untuk berprasangka buruk pada ketentuan atau ketetapan Allah yang diberikan kepada kita. Kemudian modal dasar yang kedua adalah keyakinan bahwa Allah mustahil akan ingkar janji. Di dalam surat 31 ayat 22 Allah berfirman yang bermakna, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedangkan dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang kokoh. Kita garis bawahi yang terakhir, sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang kokoh. Ini adalah janji Allah. Jadi kalau kita berserah diri, janji Allah adalah kita telah berpegang pada buhul tali yang kokoh. Oleh karena itu nyambung dengan ayat yang tadi, bahwasanya orang yang berserah diri itu tidak ada rasa khawatir dan bersedih.